Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau sharing hasil suatu penelitian dengan judul Analisa Peramalan Penghasilan Usaha Kecil Menengah via Frozen Food menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Penelitian ini dilakukan pada usaha kecil dan menengah dalam bidang makanan, khususnya frozen food. Frozen food itu adalah proses pengawetan makanan yang sudah diolah di pabrik dengan suhu tinggi dan dibukukan ke dalam freezer. Tujuannya agar makanan yang berada dalam kemasan tetap awet dan bertahan lama hingga 1 tahun. Untuk mendukung perencanaan bisnisnya, UKM ini perlu melakukan prediksi penghasilannya untuk periode berikutnya. Untuk itu, peneliti akan menggunakan metode peramalan exponential smoothing. Data penghasilan dari bulan Januari sampai bulan September dari UKM tersebut telah didapatkan dan digunakan untuk meramalkan penghasilan pada bulan Desember. Tujuan penelitian adalah untuk memperkirakan penghasilan pada bulan Desember 2022 dengan menggunakan metode exponential smoothing yang paling tepat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengambilan data primer melalui wawancara dengan pemilik UKM. Rumus penelitian yang digunakan adalah FT plus 1 sama dengan alpha dikalikan XT ditambah dengan 1 kurang alpha dikalikan FT. FT itu adalah peramalan untuk periode ke T, FT plus 1 adalah peramalan untuk waktu T plus 1. Alpha adalah konstanta pelembut yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian XT adalah nilai aktual time series. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan software QM pada pada saat ini menggunakan alpha 0,1, maka dihasilkan nilai biasnya adalah 53,105, mean absolute deviation-nya adalah 299,491, kemudian kemudian standar error yaitu adalah 504,76, kemudian MAPI-nya atau mean absolute percentage error itu adalah 23,143%. Nah, untuk forecasting pada bulan Desembernya adalah 1.253,105. Nah, secara grafisnya dapat kita analisa seperti ini. Yang biru ini adalah nilai forecasting, kemudian yang hitam ini adalah nilai dari data aktual. Nah, pada penggunaan alpha 0,1 ini kita hasilkan nilai forecasting dari bulan bulan Oktober ini adalah di bawah daripada data aktualnya. Pada bulan September juga demikian, ini masih sangat jauh gapnya. Kemudian untuk bulan Desember di sini, ya tentunya ini forecastingnya masih jauh dari bentuk data aktualnya, dari tren data aktualnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan hitungan yang selanjutnya. Hasil dari menggunakan alpha 0,1 ini adalah seperti ini. Ya, di mana di sini adalah data dari penjualannya dari usaha tersebut. Kemudian nilai biasnya 53,105. Kemudian mean absolute deviation-nya adalah 299,491. Kemudian eh, mean square error-nya adalah 504,76. Kemudian MAPI-nya adalah 23,143%. Ya. Dan nilai forecasting-nya adalah ini 1.253. Oleh karena itu kita akan mencoba menggunakan alfa yang berikutnya, konstanta pelembut berikutnya adalah 0,5. Dengan menggunakan 0,5, di sini kita lihat secara grafik nilai pada bulan Oktober itu nilainya sudah mendekati ya, tapi bulan September di sini masih terjadi gap yang cukup jauh. Nilai forecasting untuk bulan Desembernya adalah 1.803,871. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan 0,1 itu nilai forecastingnya adalah 1.253. Ya. Namun demikian nilai MAP-nya itu 17,676 untuk alpha 0,5.
itu masih lebih baik daripada yang alfa yang 0,1 yaitu 23,14%. Nah, kemudian kita coba dengan menggunakan alfa 0,9. Untuk alfa 0,9, di sini kita lihat secara grafisnya, nilai daripada forecast-nya yang biru ini, kemudian nilai daripada datanya ini ada yang hitam ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini bentuk nilai forecast-nya sudah hampir mendekati daripada nilai data aktualnya. Ya, pada penggunaan alpha 0,9 kita hasilkan nilai mean absolute deviation-nya adalah 241,471, kemudian standar error-nya 456,091, kemudian mean absolute deviation-nya adalah 17,162. Kemudian nilai forecast-nya adalah 2280,953 ya. Nah, kalau kita resumekan hasil daripada perhitungannya dengan menggunakan alpha 0,1 di sini, kemudian alpha 0,5 dan 0,9, maka kalau kita lihat dengan mean absolute deviation-nya dengan menggunakan alpha 0,9 itu adalah yang paling kecil. Kemudian mean square error-nya juga yang paling kecil dengan menggunakan alpha 0,9. Kemudian mean absolute percent error yaitu dengan menggunakan alpha 0,9. Ini nilainya yang paling kecil di antara ketiga alpha yang kita gunakan. Dengan demikian, hasil yang terbaik dari forecasting ini adalah dengan menggunakan alpha 0,9 ya. Karena di sini nilai dari deviasinya ini adalah mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percent error itu semuanya adalah deviasinya. Ya, deviasinya dengan bentuk yang berbeda, namun demikian yang paling kecil dari yang ketiga penggunaan alpha 0,1, 0,5, dan 0,9. Sehingga nilai forecastingnya yang kita ambil adalah untuk bulan Desember itu dengan menggunakan alpha 0,9 adalah 2280,953 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Sehingga forecasting yang terbaik adalah dengan menggunakan alpha 0,9. Demikianlah hasil dari penelitian untuk forecasting pada UKM memforecasting penghasilan pada bulan Desember 2023. Semoga penelitian ini menginspirasi dan dapat dikembangkan dan bermanfaat.